Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimurni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, kali ini kita akan membahas tentang 4 langkah menulis naskah yang baik bagi pemula. Bagaimana caranya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. 4 langkah menulis naskah film yang baik bagi pemula. Naskah adalah salah satu komponen penting dalam dunia perfilman. Bisa dibilang naskah itu nyawanya dari suatu film, cerita, atau drama. Dalam menulis naskah, kalian dituntut gak cuma menyelesaikan suatu tulisan saja. Loh guys, melainkan kalian dituntut bagaimana tulisan itu bisa membawa penikmatnya masuk ke dalam suasana tersebut. Walaupun hanya dengan membaca naskahnya. Proses pembuatan naskah film sebenarnya susah juga, membutuhkan waktu yang gak sedikit. Nah, jika salah satu dari kalian yang ingin menjadi seorang penulis naskah film, atau beberapa dari kalian yang bergabung dalam sebuah komunitas film di sekolah atau di kampus, dan kalian masih sering merasakan kesulitan saat memasuki tahapan praproduksi dalam penulisan naskah yang memakan banyak waktu itu. Tenang guys, kalian gak perlu khawatir. Yuk simak video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langkah-langkah menulis naskah. Yang pertama, menentukan tema film dan cerita. Kalian pasti udah tahu kan, kalau tema itu unsur yang paling penting dalam suatu cerita, baik dalam bentuk film, novel, cerpen. Salah satu fungsi tema adalah sebagai sebuah dasar untuk menentukan ide terhadap unsur-unsur dalam cerita seperti plot, tokoh, dan latar. Dalam menentukan tema, seorang penulis buku, novel, atau cerpen bisa menentukan tema melalui inti pembahasan dalam tulisannya. Seperti Raditya Dika yang udah sering bikin film berdasarkan kisah-kisah utama yang diadaptasi dari novelnya. Single, Hangout, Kuala Kumal, dan masih banyak yang lainnya. Orang yang suka menulis buku, novel, atau cerpen emang lebih mudah buat merumuskan tema yang akan dia angkat menjadi film guys. Karena sebelumnya mereka udah memiliki sumber cerita sendiri. Namun, yang gak suka menulis bukan berarti kalian gak bisa jadi penulis skenario loh. Karena membangun sebuah cerita gak cuma pakai diksi semata, tapi juga imajinasi yang kuat. Jadi jangan mundur duluan ya. Jika kalian termasuk yang gak suka menulis buku atau novel ataupun cerpen. Yang kedua, merumuskan naskah sebagai intisari cerita melalui kata-kata singkat. Arti merumuskan naskah di sini adalah intisari cerita yang menggambarkan keseluruhan cerita secara singkat. Dalam merumuskan naskah, biasanya dirumuskan dengan karakter, punya tujuan, memiliki halangan, kemudian keseluruhan cerita digambarkan dalam satu kalimat saja. Tapi, kalian juga bisa membuat uluran cerita yang isinya lebih panjang dan bisa mencapai 1 paragraf. Hal ini bisa berfungsi sebagai acuan cerita yang bisa membatasi kalian agar pada saat memasuki tahap penyusunan plot nggak keluar dari fokus cerita. Yang ketiga, menyusun plot atau alur cerita. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan plot atau alur cerita nih guys. Bisa dibilang tahap ini salah satu tahap yang sulit dalam fase praproduksi dan bisa memakan waktu yang sangat panjang loh. Pada proses ini, penyusunan plot dilakukan dengan cara penyesuaian terhadap jenis film yang akan dibuat atau durasi filmnya. Biasanya, alur cerita dalam produksi film, baik film panjang maupun film pendek, dibuat berdasarkan 3 babak cerita yang terdiri dari perkenalan karakter, pertualangan karakter, dan kesimpulan. Dalam satu susunan plot, cerita akan dibagi menjadi beberapa sekuen, di mana pada babak petualangan memiliki sekuen yang lebih panjang dari babak lainnya.
Lalu, pada babak perkenalan dan babak kesimpulan biasanya memiliki panjang waktu yang sama. Sekuen sendiri adalah serangkaian scene yang merupakan suatu kesatuan utuh. Jika ada 8 sekuen dalam satu alur cerita, maka babak perkenalan karakter dan kesimpulan hanya 2 sekuen dan babak petualangan punya 4 sekuen. Tahap selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah memberikan isi cerita yang berisi mengenai kegiatan karakter, yang intinya akan tergambar menjadi sebuah cerita dan mengisi setiap sekuen dalam alur cerita. More information. Isi cerita yang akan mengisi sekuen dari plot yang telah kalian susun tadi. Lebih baik dicatat dengan notes kertas atau digital ya guys. Biar apa? Biar memudahkan penulisan penyusunan plot dan nggak hilang serta bisa menjadi rujukan kembali untuk mengisi cerita pada naskah. Yang keempat, menulis naskah yang berisikan keseluruhan cerita film sampai menjadi final draft. Seperti yang kalian tahu, dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, naskah dialog hanya ditulis dengan format nama dan ucapan karakter aja. Namun, dalam naskah film panjang maupun film pendek, format penulisan naskah akan menjadi lebih kompleks loh guys. Mulai dari keterangan waktu, tempat, karakter dari masing-masing tokoh, peralatan-peralatan apa saja yang diperlukan, menentukan masalah dalam naskah, menentukan klimaks dari masalah dan bagaimana masalah itu selesai. Apakah sad ending atau happy ending, bahkan jenis shot yang akan dilakukan saat proses produksi. Seorang penulis naskah yang handal nggak cukup hanya memiliki kemampuan menulis yang baik guys. Imajinasi, pemahaman teknik pengambilan gambar dan kondisi lapangan juga sangat penting dimiliki oleh seorang penulis naskah yang baik. Oleh karena itu, tahap akhir dalam fase penulisan naskah ini bukan perkara mudah untuk diselesaikan loh guys, karena naskah harus selesai dengan apa yang diinginkan oleh produser. Penulis naskah juga harus memiliki kesabaran dan ketangguhan hati yang kuat, karena revisi draft naskah sudah pasti menjadi sebuah hal yang akan dirasakan pahitnya, demi meraih manisnya final draft yang menandakan udah diperolehnya naskah untuk diproduksi menjadi sebuah film. Nah, begitulah langkah-langkah dalam penulisan naskah film yang bisa kalian terapkan. Agak sulit dan butuh waktu yang lama sih, tapi please jangan ragu buat terus kembangkan apa yang ada dalam ide kalian sekreatif mungkin. Terus belajar dan jangan cepat puas, karena usaha itu nggak akan pernah mengkhianati hasil. Nah guys, demikianlah penjelasannya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.